Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti sholat zuhur berjamaah di ruangan ini, serta sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang saya muliakan, jamaah sholat zuhur hari ini yang berbahagia, adapun tema yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang ikhlas. Baik, sebenarnya kalau disuruh untuk ceramah, dia kan rumusnya seperti ini: bagaimana menyampaikan tema atau ide yang ada di pikiran kita kepada orang yang mendengarkan supaya mudah dipahami, seperti itu. Nah, mungkin agak kesulitan bagi saya itu. Jadi kalau memang nanti ada kurang-kurangnya atau ada lebihnya, mungkin silahkan dipas-paskan aja ya. Dan saya ini mengutip dari ceramahnya kebetulan yang terpilih sebagai Menteri Agama kita tahun ini, yaitu Pak Nasaruddin Umar. Saya lihat tema ikhlas ada di channel YouTube-nya. Dan kalau mungkin lebih jelasnya nanti silahkan buka channel YouTube dulu ya. Baik, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ini, sebenarnya kaitannya dengan tema atau judul yang saya utarakan tadi tentang ikhlas adalah sebenarnya kesempatan yang memang sangat bisa kita terapkan untuk memaknai arti ikhlas tadi. Jadi ikhlas itu memang gampang didengar, enak didengar. Akan tetapi untuk sampai ke makom itu sangat susah sekali. Karena memang tingkatan ikhlas itu rasanya memang sangat jauh. Mungkin kita sehari-hari biasa mendengar ikhlas, ikhlas, ikhlas. Bahkan tema dulunya peradilan agama yang di bawah naungan Kemenak itu sampai sekarang masih logonya itu ikhlas beramal kan. Tapi ternyata setelah kita dalami, ikhlas itu ternyata jauh memang tempatnya dari memang sifat kemanusiaan kita sebagai hamba gitu. Jadi enak didengar, mudah dikatakan, akan tetapi realisasi atau pelaksanaannya amat susah untuk dicapai. Jadi ikhlas itu arti mudah dipahaminya ya seperti ini. Ikhlas itu tanpa pamrih melakukan sesuatu kebaikan, tanpa pamrih. Jadi misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak ada embel-embel di belakangnya. Mau sedikit, mau banyak, itu tidak ada embel. Artinya itulah dia tanpa pamrih tadi. Tapi kalau kita masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan sesuatu, itu sepertinya masih jauh dari kalimat ikhlas tadi. Jadi ikhlas itu tanpa pamrih melakukan sesuatu kebaikan dan tidak ada gangguan kontaminasi apapun di dalamnya, baik itu berupa pujian manusia ataupun mengharapkan sesuatu misalnya supaya dipilih atau apa. Jadi ikhlas itu tanpa ada embel-embel seperti itu, tanpa ada kata supaya disebut baik, supaya di ini gitu. Dan itu sangat memang jamaah sekalian sangat sulit sekali, karena memang makanya saya bilang kalau ada seseorang misalnya kita beri
kemudian kesannya orangnya misalnya aut-autan atau kesannya kayak tidak peduli dengan pemberian kita, mestinya kita berterima kasih dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Disitulah diuji coba sikap ikhlas kita. Karena kalau sempat kita menyebutkan tidak tahu terima kasih, berarti ikhlas itu belum sampai di kita gitu. Ikhlas itu berarti masih jauh. Oleh karena itu, cara menguji coba rasa ikhlas di dalam hati kita adalah salah satunya ya kita ambil hikmah dari orang-orang yang memang kita anggap kita merasa, atau misalnya orang menilai tidak ada respon terhadap pemberian seseorang itu. Mungkin itu ya. Kemudian kategori ikhlas ini dalam Al-Quran itu ada beberapa tingkatan ternyata. Ada kategori ikhlas, ada kategori muklis, dan ada kategori muklas. Kategori muklis itu artinya dia memberikan sesuatu, akan tetapi dia masih ingin dipuji atas kebaikannya, atau dia merasa bangga atas pemberiannya. Itu dia yang kategori muklis. Sementara kalau kategori muklas, dia merasa sedih dia kalau dipuji. Karena apa? Pujian itu menurut dia hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, orang yang muklis itu sangat banyak di dunia ini. Akan tetapi kalau orang yang muklas, dari pemaknaan tadi, hanya mungkin satu-satu yang bisa mencapai makomnya. Apa dia balasan bagi orang-orang yang muklis ini? Maka orang-orang yang muklas ini tadi kalau udah sampai dia kategori muklas, maka dia akan terbebas dari godaan iblis. Itu janji Allah. Sehingga iblis itu sangat susah untuk mengganggu orang yang sudah di kategori muklas tadi. Muklas tadi yaitu dia merasa sedih, dia merasa nggak enak untuk dipuji, atau dia mungkin ya apa yang sudah diberi oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu gitu. Sampai seperti itulah perumpamaannya. Jadi salah satu hikmah dari kita berpuasa adalah juga merupakan memuji keikhlasan kita. Apakah kita memang ikhlas menaati perintah Allah dalam menunaikan rukun Islam. Kemudian salah satu tips ataupun kiat-kiat untuk bisa mencapai ikhlas itu menurut Ustadz Halid Basalamah ya. Yang pertama itu kita kenali dulu apa itu tentang keutamaan ikhlas. Silakanlah cari tahu apa-apa aja tuh apa sebenarnya. Ya salah satunya tadi kan saya bilang kalau sudah sampai kategori muklas maka kita akan terbebas dari godaan setan. Kita akan jauh dari godaan setan. Dan Allah akan menerima, salah satunya Allah akan menerima amalan-amalan orang yang ikhlas. Termasuk beribadah juga. Beribadah kita harus ikhlas. Kalau kita masih mengharap supaya dipuji orang lain, atau misalnya kita beribadah kemudian menyinyiri orang lain, dengan menyinyiri orang yang tidak melakukan ibadah seperti kita, itu berarti belum sampai kategori kita mukhlas. Mungkin kita masih golongan yang muklis gitu. Nah itu dia yang pertama, kenali dulu keutamaan ikhlas. Itu dia kiat-kiat ikhlas. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin rahasiakan amal ibadah yang kita perbuat. Baik itu amal ibadah sedekah, amal ibadah apapun. Karena apa? Karena itu khawatirnya kita kalau orang tahu itu akan memunculkan di hati kita ria jadinya, dan itu akan mengurangi kategori ikhlas tadi untuk mencapai makom mukhlas. Kemudian yang ketiga, kiatnya itu kita harus merasa merendah dibanding orang lain. Jangan kita merasa, oh aku kan lebih banyak ibadahnya, aku lebih ini. Itu makin jauh lah kategori ikhlas dari hati kita. Kalau kita merasa ibadah kita lebih hebat, atau kita merasa perbuatan kita itu lebih baik dari orang lain, itu akan mengurangi kategori ikhlas tadi. Kemudian yang keempat,
yaitu dengan menjaga lisan kita. Nah, lisan kita jaga. Jadi yang hanya keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang positif, tidak menggunjing, tidak membicarakan orang lain. Kalaupun hanya membicarakan, hanya terkait dengan motivasi yang bisa memang menambah keimanan bagi orang lain. Sudah 7 menit ya? Sudah kayaknya ya. Saya juga udah kehabisan bahan. Baik. Iya. Jadi saya mengutip juga nih, ada state katanya gini. Manusia itu mati kecuali yang berilmu, ya. Semua manusia mati kecuali yang berilmu, karena orang yang berilmu itu akan meninggalkan nama. Nah, sama dengan perawi-perawi hadis, musnadnya kan dipakai sampai sekarang. Nah, manusia mati kecuali yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu itu tidur kecuali mengamalkan apa yang diketahuinya, apa yang dimilikinya dalam ilmu. Kemudian orang yang mengamalkan itu banyak yang tertipu karena merasa amalnya itu sudah hebat atau karyanya sudah hebat. Nah, dan kecuali dari itu semua, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi intinya hanya orang-orang yang ikhlaslah yang diterima amal ibadahnya oleh Allah, dan orang-orang yang akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Semoga saya terutama ya, saya bukan menceramahi karena memang ini memang jujur, ini merupakan memang amal yang amat susah untuk saya amalkan. Maka saya bicara di depan bukan menceramahi jamaah sekalian, tetapi ini lebih kepada diri saya sendiri. Semoga kita bagian dari orang-orang yang mukhlas, yang memang bisa mengambil hikmah dari Ramadan kali ini. Kemudian ada sedikit ya, kemarin ngutip juga, ada 3 doa yang memang diutamakan dalam Ramadan ini, yang memang kita tidak boleh lupa atau luput ya, jangan sampai ketinggalan. Yang pertama, Rabbana a'tik riqabana minan nar. Kemudian yang kedua, Allahumma ballighna lailatal qadri. Kemudian yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang pertama tadi supaya kita dijauhkan dari api neraka, yang kedua supaya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, dan yang ketiga, apapun amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya mohon maaf kepada jamaah sekalian apabila ada yang kurang tepat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.